Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najidah Rifa, NPM 20.12.5199, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian hadis mauquf dan juga hadis maqtu, macam-macamnya beserta contohnya dan kedudukannya dalam berhujjah. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis mauquf. Pengertian hadis mauquf. Al-mauquf berasal dari kata waqafa yaqifu mauqufun, yang berarti dihentikan atau diwakafkan. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersambung sanadnya kepada Nabi ataupun tidak tersambung, terputus. Maksudnya hadis ini seolah-olah lahirnya dikatakan oleh seorang sahabat mauquf lainnya, tetapi hakikatnya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam dari hadis mauquf terbagi menjadi 3, ada hadis mauquf qauli, ada mauquf fi'li, dan ada mauquf takriri. Mauquf qauli, contohnya ada perkataan rawi, telah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Contohnya, haditsunan nasu bima ya'rifuna aturiduna ayyukazzibullahu wa rasuluh. Yang artinya, sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 127. Yang kedua, ada mauquf fi'li. Perkataan Al-Bukhari, contohnya, wa ummu ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Artinya adalah Ibnu Abbas mengimami sholat, sedangkan ia dalam keadaan bertayamum. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab At-Tayammum, juz 1, halaman 82. Yang ketiga, ada mauquf takriri. Contohnya perkataan tabi'in. Contohnya, fa'alat kaza'a mama ahadis sahabati wa ummu yunkiru Ali. Yang artinya adalah, aku telah melakukan demikian di depan salah seorang sahabat dan beliau tidak mengingkariku sedikit pun. Kehujjahan hadis mauquf. Menurut Imam Syafi'i, hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujjah. Sebagian ulama menyatakan hadis mauquf dapat saja dijadikan hujjah. Karenanya, hadis mauquf harus didahulukan dari penggunaan qiyas. Imam Malik juga berpendapat, apa yang berasal dari Rasulullah saya akan taat sepenuh hati. Apa yang berasal dari sahabat saya akan memilihnya mana yang lebih kuat argumennya, dan apa yang berasal dari tabi'in, maka kalau mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Profesor Hasbi juga mengatakan, apabila masalah yang diperselisihi di kalangan sahabat sendiri, maka bagi orang yang memenuhi syarat ilmunya, dia tidak boleh hanya mengikuti begitu saja, tanpa terlebih dahulu mencari dalil yang menguatkan salah satunya. Hadis mauquf sanadnya ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Walaupun mauquf sahih pada mulanya tidak dapat dijadikan hujjah, karena ia hanya perkataan dan perbuatan sahabat semata, kecuali ada qarinah yang menunjukkan yang menjadikan marfu. Hadis mauquf tidak menjadi hujjah, terutama jika bersangkutan dengan ibadah. Dalam hadis mauquf dikenal dengan mauquf pada lafaz tetapi marfu pada hukum. Yang artinya, hadis mauquf ini lafaznya berasal dari sahabat, sedangkan hukumnya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita akan membahas tentang hadis maqtu. Yang pertama, pengertian hadis maqtu. Menurut bahasa, al-maqtu berasal dari kata qata'a, artinya yang diputuskan atau yang terputus. Hadis maqtu menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Dengan kata lain,
bahwa hadis maqtu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir tabi'in. Hadis semacam ini disebut dengan hadis maqtu karena tidak ditemukan adanya qarinah atau kaitan yang menunjukkan bahwa hadis ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam hadis maqtu yang juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada maqtu qauli, ada maqtu fi'li, dan ada hadis maqtu takriri yang berupa persetujuan. Hadis maqtu qauli. Contoh hadis maqtu qauli, qaul Hasanul Basri fi shalah khalafa mubtada, sallu alaihi bada'atu. Artinya, perkataan Hasan al-Basri mengenai salat di belakang ahli bid'ah, salatlah dan dia akan menanggung dosa atas perbuatan bid'ahnya. Yang kedua ada hadis maqtu fi'li. Contohnya adalah perkataan Haram bin Jubair yang merupakan salah seorang senior di kalangan tabi'in. Al-mu'minu iza arafa rabbahu jalu azza wa jalla ahabbah wa iza habba uqbilu ilaih. Orang mukmin itu apabila telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya, dan apabila ia mencintainya, niscaya Allah menerimanya. Yang ketiga ada hadis maqtu takriri yang berupa persetujuan. Contohnya seperti perkataan Hakam bin Utaibah, ia berkata, adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih juga sholat di situ. Syuraih adalah seorang tabi'in. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba tersebut untuk menjadi imam. Adapun kehujahan hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum syara, sekalipun sahih, karena ia bukan yang datang dari Nabi. Dia hanya perkataan dan perbuatan dari sebagian umat Islam. Tetapi, jika di sana ada bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan kemarfuannya, maka dihukumi marfu mursal. Misalnya perkataan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.